Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah teman-teman, untuk video kali ini kita masih bahas masalah Excel teman-teman ya. Nah untuk teman-teman yang baru nonton video ini atau baru mampir di channel kita teman-teman ya, atau nggak sengaja klik video kita, nah kita jelaskan dikit teman-teman ya. Nah untuk channel kita ini berisikan kumpulan tutorial teman-teman. Nah nama channelnya itu kumpulan tutorialku. Nah di channel ini banyak sekali tutorial teman-teman ya. Ada Excel, kemudian ada tutorial Word, kemudian ada tutorial editor video, kemudian editor gambar teman-teman ya. Nah, dengan ada channel ini harapan kita ketika teman-teman butuh sesuatu atau ingin mempelajari tutorial tertentu bisa mampir ke channel kita teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita masih bahas masalah Excel teman-teman ya, yaitu pengurangan teman-teman ya, cara atau rumus pengurangan teman-teman. Nah sama kayak seperti video kita sebelumnya kita membahas masalah penjumlahan teman-teman ya. Bagi yang belum nonton silahkan klik di link di atas sini teman-teman ya. Nah di atas ini linknya. Oke. Nah teman-teman, kita punya sampel ada dua sampel ya. Sampel ini ada stok barang, kemudian ada sistem gaji teman-teman ya. Nanti kita bahas. Oke. Nah di sini contoh teman-teman ya, ini contoh. Misalkan kita punya stok barang di sini teman-teman ya. Di sini ada nomor barang, kolom nomor barang, kemudian ada nama barang ini, kemudian jumlah stok. Oke, nah di sini terjual per harinya teman-teman. Misalkan di hari Seninnya terjual 120, Selasanya terjual 50, Rabu terjual 70, Kamis terjual 80. Ini untuk item sabun mandi ya. Kemudian Jumat terjual 90, Sabtu terjual 80, Minggu terjual 60. Nah, nanti kita mencari teman-teman ya. Mencari misalkan stoknya 1000 nih. Terjualnya nih teman-teman ya, misalkan 1000, stoknya 1000, terjualnya misalkan untuk hari Seninnya 120. Nah, misalkan Selasanya 50, hari Rabu 70. Nah, sisa stok nanti berapa untuk per minggu teman-teman ya. Nah, ini bisa juga jadi laporan. Dan yang kedua kita bakal ini teman-teman ya, untuk sampelnya bisa diterapkan di sini juga ya untuk pengurangan. Misalkan ini sistem penggajian teman-teman, oke. Nah, sini ada nama, kolom nama, misalkan Andi, Randy, Rian, Paula, Evan, Nano, Muryadi misalkan. Nah, gaji yang diterima ini teman-teman ya. Kemudian seandainya mereka punya utang nih, misalkan cash bond lah istilahnya teman-teman ya di sini. Nah, nanti mereka terima gaji bersihnya berapa tiap bulannya. Oke, itu teman-teman ya. Kita balik ke sini lagi. Nah, untuk barang teman-teman. Nah, ini apa ya? Mungkin teman-teman udah tahu ya cara pengurangan atau rumus pengurangan. Nah, gini teman-teman. Kalau yang belum tahu, kalau datanya sedikit kayak ini masih enak teman-teman ya. Oke lah, bisa diakali dengan kalkulator atau ya di jumlah satu lah nih teman-teman ya. Nah kalau datanya ribuan teman-teman ya, kalau sampai ratusan ke bawah, nah itu repot banget teman-teman ya. Kalau kita harus menjumlahkan, misalkan menggunakan kalkulator nih, masih manual kan untuk penjumlahan, itu kan bakal repot banget teman-teman. Nah kita langsung aja ya untuk rumusnya gini teman-teman. Di sini kita sama dengan, nah yang kita mau carikan ini teman-teman ya, jumlah stok akhirnya ya. Misalkan ini stok awalnya 1000 nih, setelah melakukan penjualan di hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, misalnya 1 minggu, nanti stok akhirnya berapa per 1 minggu, per minggunya. Atau teman-teman juga bisa per bulan ya, per bulan, per minggu, atau per hari. Di sini terserah teman-teman ya. Untuk stoknya yang pasti rumusnya sama teman-teman. Oke. Kita di sini sama dengan dulu teman-teman ya, karena yang ingin kita cari itu apa ya, kayak jumlah stok terakhirnya teman-teman ya, terakhir setelah 1 minggu. Kita klik di sini teman-teman ya, jumlah stoknya. Di sini kan jumlah total stoknya. Kemudian kita kurangi teman-teman ya, kurangi penjualan hari Senin, dikurangi lagi penjualan hari Selasa, kurangi lagi penjualan hari Rabu, dikurangi lagi hari Kamis teman-teman ya, kemudian dikurangi lagi hari Jumat, kurangi lagi hari Sabtu, dikurangi lagi hari Minggu. Oke, sudah semua teman-teman ya, karena gini cara bacanya. Jumlah stoknya ini kan 1000, kemudian kita kurangi yang hari Senin, yang terjual hari Senin, kemudian terjual hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, gitu teman. Kemudian kalau sudah kita enter. Nah, dapat teman-teman ya sisa stoknya setelah penjualan di 1 minggu ini, dimulai hari Senin sampai hari Minggu, itu jumlah stoknya 520. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya, yang kedua, ketiga, keempat selanjutnya itu nggak perlu kita tambahin kayak manualnya atas tadi teman-teman. Nah teman-teman tinggal klik di sini ya, klik di sel ini, kemudian sampai muncul tanda panah
tanda plus kayak gini. Oke. Nah, teman-teman tinggal seret ke bawah, tarik sampai ujung data, teman-teman. Oke. Nah, dia udah dapat, teman-teman ya. Udah dapat untuk jumlah stok per minggunya, laporan stok per minggunya. Misalkan kayak gini tadi ya. Misalkan ini teman-teman ya, obat sakit kepala, misalkan stoknya 4.500 teman-teman ya. Kemudian di hari Seninnya terjual 70, hari Selasanya terjual 80, di hari Rabu 58, Kamis 30, kemudian Jumat 70, Sabtu 80, Minggu 230. Nah, sisa stoknya dapat teman-teman ya. Di sini 3.940. Oke. Nah, teman-teman udah dapat ya untuk jumlah stoknya, bisa kita warnain kayak gini untuk jumlah stoknya. Nah, gitu teman-teman. Oke, ini bisa diimplikasikan ke cara satu teman-teman ya. Misalkan kita mau mengetahui stok barang setelah apa ya, kayak seminggu teman-teman ya, setelah terjual 1 minggu atau 1 minggu sudah berlangsung ya untuk jumlah stoknya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa diimplikasikan ke kayak gaji teman-teman, sistem penggajian ya. Misalkan kayak gini cara kerja teman-teman. Misalkan kayak gini ada nama karyawan misalkan. Kemudian di sini gaji yang diterima. Gaji yang diterima ini gaji pokok teman-teman ya. Gaji pokok per karyawannya. Kemudian di sini misalkan karyawannya ada kasbon nih atau utang. Nanti kan tinggal kita kurangi teman-teman. Oke, ini sampelnya hanya berapa data teman-teman ya. Kalau banyak data sampai bawah dan selang-seling teman-teman ya. Misalkan ini nggak kasbon, ini kasbon, kemudian ini kasbon misalkan. Atau data yang ke bawahnya itu selang-seling juga. Nah, kita pusing teman-teman ya kalau harus nambahin, jumlahin manual teman-teman, apalagi masih pakai kalkulator ya. Itu apa ya, kayak rentan banget salah teman-teman. Nah, caranya sama kayak cara ini tadi teman-teman ya. Untuk cara pengurangannya tinggal kita ketik di sini, kemudian sama dengan kita kurangi teman-teman ya. Kita klik di gaji yang terima atau gaji pokok, kemudian teman-teman tekan tanda kurang di keyboard, kemudian hutangnya berapa. Nah, kita di sini. Oke, setelah itu kita enter. Nah, dapat teman-teman ya. Setelah kita hitung, misalkan gaji si Andi ini gaji diterimanya 2 juta, kemudian hutang dia itu 300. Jadinya gaji yang terima totalnya itu 1.700.000 teman-teman sisanya. Nah, untuk yang bawahnya kita nggak usah merumus lagi teman-teman ya. Misalkan kita punya banyak data sampai ke bawah. Nah, kita tinggal klik di sini, kemudian sampai muncul tanda plus kayak gini teman-teman ya, tanda plus kayak gini. Kemudian kita seret ke bawah. Nah, udah muncul teman-teman ya untuk jumlahnya. Misalkan ini teman-teman si Randy ya, gaji pokoknya 3 juta, dia kan sering kasbon si Randy ini. Misalkan hutang dia 400, jadinya gajinya yang terima bersih itu 2.600.000. Oke teman-teman, demikian ya tutorial cara bagaimana rumus pengurangan di Excel teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka video ini, mohon di like teman-teman ya, kemudian channelnya di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman ya, agar ketika kita ngupload video tutorial baru itu ada notifnya di handphone masing-masing. Oke teman-teman, demikian ya video untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.